Sukihontu semuanya. Selamat Hari Kartini. Untuk Samanera, Sukihontu, semoga juga Bapak Ibu semua telah melakukan suatu dana yang super di bulan Kartini ini ya. Semoga semua yang telah kita lakukan ya, baik secara materi maupun dengan belajar itu akan mengkondisikan kita semua dapat cepat merealisasi nirvana. Kita mulai kelas hari ini, melanjutkan minggu lalu kita baru selesai sampai nomor 13. Sekarang kita mulai ke nomor 14. Ada yang mau coba? Silahkan. Ya. Ada yang mau coba? Silakan raise hand, Kalinamita. Nomor 14 ya, kita mulai. Kok nggak ada yang raise hand ya hari ini ya? Waduh, pada capek ya. Oh iya, ada Ci Eli. Silakan Ci Eli. Wadami saya Le. Sukihontu, Celi. Nomor 14 ya saya Le. Iya, kita mulai nomor 14 ya. Kemarin baru selesai 13 deh. Iya ya. Oke. Parisan, pariwaretwa, pasadamha, nikamantan, bupalan, diswa, wanitayo, modanti. Parisan di sini objek, pariwaretwa jeren, damha ini lokatif, terus Pasadamha? ablatif saya Le. Nikamanta present participle, palannya objeknya, diswa jeren, wanitayo saya di sini sebagai subjek, terus modanti ini kata kerja sekarang present tense yang jamak. Iya. Saya tanya dulu saya ya. Coba translate. Saya tanya dulu ya. Jeren pariwaretwa. Itu kata kerja yang orang ketiga tunggalnya apa? Pariwa. Halo saya Le. Iya. Reti. Iya, pariwareti. Iya, pariwareti. Iya. Kalau biswa? Ini pasati. Iya, pinter. Oke, silakan diterjemahkan. Setelah menemani sebuah rombongan, lalu melihat seorang raja yang sedang keluar dari sebuah istana, seorang wanita menjadi senang. Seorang wanita? Harusnya para wanita menjadi senang. Iya, para wanita. Karena wanitayo, ya, plural. Iya. Oke, boleh diulang Modanti sekali lagi? juga. Modanti juga. Parisan, pariwaretwa, pasadamha, nikamantan, bupalang, diswa, wanitayo, modanti. Setelah menemani sebuah rombongan, lalu melihat seorang raja yang sedang keluar dari sebuah istana, seorang wanita menjadi senang. Para wanita menjadi senang. Ya, sadu. Silakan nomor 15. Kanyayo. Pariwaretwa menemani ya. Pariwaretwa tadi apa? Menemani. Iya. Iya saya Le. Soalnya di sini accompanies atau surround sih, atau mengelilingi. Mengelilingi ya. Boleh sih, boleh.
Boleh sih terjemahan itu juga. Tapi saya mau lihat di sini diterjemahkannya apa ya? Kalau di buku itu menemani, mengelilingi saya, Li. Jadi tadi lebih enak menemani ya? Bisa dua-duanya sih saya, Li. Ya udah. Setelah mengelilingi sebuah rombongan atau setelah menemani sebuah rombongan. Enaknya yang mana? Kayaknya menemani ya saya, Li, ya. Menemani lebih enak ya? Iya. Oke, silakan nomor 15. Kanyayo salayan sanipati tua kumarehi sading salapinsu. Kanayo di sini itu apa sih? Saya jadiin jamak. Terus salayang di sini saya jadiin dia lokatif karena dia feminin. Sanipati tuajeren, kumarehi di sini karena ada sadin jadi instrumental. Salapinsu ini past tense plural orang ketiga. Para anak perempuan setelah berkumpul di sebuah gedung, terlibat pembicaraan bersama dengan para anak lelaki. Terlibat pembicaraan ya? Iya. Harusnya apa ya saya? Kayak salapati itu kayak ngobrol, bercakap-cakap, seperti itu sih. Salapati. Jadi kata dasar ketiganya apa? Salapinsu itu? Salapati, engage in conversation. Iya. Jadi bercakap-cakap ya, ngobrol seperti itu. Sanipati tua, kata kerjanya apa? Sanipatati saya. Iya. Oke. Nomor 16. Diulang sekali lagi dulu ya. Mohon maaf. Kanyayo salayang sanipati tua kumarehi sading salapinsu. Para anak perempuan setelah berkumpul di sebuah gedung, bercakap-cakap bersama dengan para anak laki-laki. Oke. Ya, silakan nomor 16. Kudaya pilentan, gilanang, yacakan, diswa, ama, batan, adadi. Kudaya di sini itu saya jadiin dia objek. Pilentan di sini present participle. Gilanang di sini itu objeknya dia. Yacakan di sini juga objek. Diswajeren. Ama di sini subjek. Batan itu objek. Ada di atau ada si ini present orang kedua yang singular. Present tense orang kedua yang singular. Iya kan saya Leh? Bukan. Imperatif ya saya Leh? Bukan. Sorry, past tense. Iya. Kenapa past tense? Karena kata dasarnya ini ada dadati ya saya lihat. Iya, dadati ya. Jadi kata kerjanya itu adalah dadati. Terus kita bisa lihat di sini past tense. Pertama, kita melihat awalannya adalah ka. Ini salah satu ciri khas yang namanya kata kerja lampau. Kata kerja lampau itu ada dua bentuk, ya. Lebih sering itu depannya ada a. Dan tinggal akhirannya itu biasanya i. Gitu. Kan tapi kan ada terminasinya kan? I, insu, ya kan? Ya. Hafal nggak terminasi past tense, Yeli?
Saya sih agak-agak bolong saya. Coba yuk, coba yang ada di kalau di terminasi orang orang ketiganya apa, yang tunggal, jamak, yuk coba. Oke, ada si, terus dadasi, terus kayak gitu kan saya Leh? Soalnya Ya. yang singular dulu orang ketiga ada si, dadasi. Kalau yang pluralnya adinsu. Nggak ada dasi, dasi. Oh, dasi. Dasi. Oke, adasi, dasi. Kalau yang pluralnya adinsu, dinsu. Orang kedua singularnya adasi, dasi. Pluralnya adita, dita. Orang pertama singularnya adacim, dacim. Pluralnya acimha, dimha. Kimha. Aha. Ayo buka bukunya dulu biar yakin. Coba bukunya ada ya? Udah dapat bukunya kan ya? Udah saya Le. Udah saya buka halaman berapa ya Pasten? Sebentar ya. Pasten itu halaman Pasten itu halaman berapa ya? Bentar. Ini 243 saya. Berapa? 242 ya? 243. 243 ya. 242, 243. Oh iya. Iya 243. Ya, coba dibaca dulu biar yakin. Ini kan contohnya masih paci. Ya. Ya, coba. Jadi ada dasi. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke. Ada dimsu, dimsu. Orang keduanya adi, daci, adata, data, adaim, dacim, adacimha, dacimha. Enggak gitu, bentar ya. Ada si, dasi. Ada dingsu, dadingsu. Ada si, dasi. Ada dingsu, ada dita, dadita. Ada ding, dading. Ada dimha, dadimha. Oke, saya. Udah? Udah. Coba. Oke. Ada si, dasi. Ada dimsu, dimsu. Ada si, dasi. Ada dita, dadita. Ada dim, dadim. Ada dimha, dadimha. Iya, sadu. Oke. Ya, sekarang dibaca lagi Fali sama terjemahannya. Tadi nomor 16. Terjemahannya dulu. Setelah melihat seorang pengemis, orang sakit yang sedang menahan kelaparan, seorang ibu mengambil nasi. Orang sakit sama pengemisnya satu orang atau berapa orang? Ini nomor 16 ya. Satu orang sih saya Leh. Iya kan? Oh, jadi setelah melihat seorang pengemis yang sakit
yang sedang ditindas kelaparan, seorang ibu mengambil nasi. Seorang memberi. Oh, seorang ibu memberi nasi. Dadati kan memberi kan? Iya, saya. Memberi. Oke, silakan yang 17. Guhayan, Niliyitwa, Suran, Piwanta, Cora, Sihan, Pasitwa, Bayinsu. Guhayan di sini lokatif. Niliyitwa, Jeren. Suran di sini objek. Piwanta ini present participle. Di sini subjek, si sini objek, patwa itu gerund, bayinsu past tense orang ketiga singular. Kalau ditranslate, setelah bersembunyi di sebuah gua, lalu minum minuman keras, dan melihat seekor singa, Halo? Halo, ya. Oh, terakhirnya nggak kedengaran? Oh, setelah bersembunyi di sebuah gua, lalu minum minuman keras, dan melihat seekor singa, para pencuri menjadi takut. Iya, sadu. Sekali lagi, boleh diulang? Guhayan, Niliyitwa, Suran, Piwanta, Cora, Sihan, Pasitwa, Bayinsu. Setelah bersembunyi di sebuah gua, lalu minum minuman keras dan melihat seekor singa, para pencuri menjadi takut. Iya, sadu. Ada lagi yang resen nggak ya? Kalau nggak ada yang resen, Ci Eli semua ini. Kebetulan, oh iya, ada Ibu Ermawati. Kita gantian ya, Ci Eli ya. Kita kasih Ibu Erma ya. Iya, makasih Ci Eli. Makasih, Ci Eli. Silakan Ibu Pandami, saya Lai. Bu Erma. Saya mau nanya, saya Lai, boleh nggak? Boleh, masa nggak boleh, Bu? Ini yang nomor 14, kalau saya terjemahin, para wanita bahagia setelah menemani dan melihat rombongan raja keluar dari istana. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kayak begitu kan yang seolah-olah yang menemani Parisang itu si wanita ya? Iya. Enggak. Yang menemani si Parisang itu hanya si Bupala. Jadi yang menghadiri menemani si Parisang itu, perkumpulan itu si raja, bukan wanita. Oh, begitu. Jadi kalimatnya ganti. Kalau tadi kan Ibu terjemahannya seolah-olah wanita juga hadir di pertemuan itu gitu kan? Iya. Enggak gitu. Yang hadir itu si rajanya. Jadi ibaratnya si rajanya itu ada di dalam istana gitu ya, ada menghadiri pertemuan gitu ya. Nah, setelah selesai kan keluar ya kan, meninggalkan istana. Si para wanita yang ada di luar itu dia melihat gitu. Terus senang gitu. Oh, jadi setelah dulu ya, setelah menemani dan melihat rombongan keluar dari istana. Bahagia. Jadi yang menemaninya itu yang menemani si Parisang itu si Bupalanya, Bu. Iya. Terus kalau yang nomor 15 ini saya terjemahin, setelah berkumpul di sebuah gedung, para gadis bercakap-cakap dengan anak lelaki. Boleh. Terus yang nomor 16 itu saya terjemahin, setelah melihat seorang pengemis yang sedang tersiksa sakit kelaparan, para ibu memberikan nasi. Enggak parah. Ibunya satu.
Oh, ibu. Oh, Ibunya iya. ibunya bukan jamak loh, ibunya tunggal. Tunggal itu. Ama. Oh, bukan jamak ya itu. Bukan jamak. Pertama Ibu perhatikan kalau dia bukan jamak ya, ini adalah akhirannya i. Akhiran i itu kan adalah past tense yang tunggal. Iya, iya. Oh, jadi tunggal. Oh iya ya, itu kan kata kerja. Tapi ada dinya itu berarti kata kerja orang pertama ya saya. Iya, orang ketiga. Orang ketiga kan? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal, iya. Tunggal. Jadi namanya subjek bukan namanya plural. subjek satu. Tunggal. Oh iya tunggal. Oh iya ya, lihat subjek. Iya ya singularnya. Iya iya oke saya kurang. Tunggal ya. Namanya jangan di plural ya. Iya iya iya. Saya lihatnya orang ketiga itu kata kerja ketiga kirain ya singular. Oke Iya, oke saya. kata kerja tapi bukan singular. Kata kerja ketiga singular. Singular ya saya lupa nyambungnya ke situ. Ini salah lagi. Oke saya lagi. Terus untuk yang nomor 17 kalau saya terjemahin setelah bersembunyi di sebuah gua, para pencuri yang sedang minum air ketakutan setelah melihat seekor singa. Air? Surang bukan air. Surang itu bukan air, Bu. Surang itu minuman keras, minuman yang berfermentasi gitu, minuman yang memabukkan, surang. Oh ya, minum bir maksud saya. Ini kalimatnya saya buat jadi setelah bersembunyi di sebuah gua, para pencuri yang sedang minum bir ketakutan setelah melihat seekor singa. Ketakutan? Boleh. Oke, saya lagi. Terus mau lanjut ya jawab soal ya. Tapi kalau salah sabar ya saya lagi. Gak apa-apa. Emang kalau salah mau diapain? Namanya juga belajar, Bu. Saya juga sering-sering salah kok. Tenang. Ada stres ini. Ini nomor 18. Warahe, Maretwa, Jiwanto, Naro, Gilano, Hutwa, Dukang, Windati. Itu warahe itu akusatif jamak. Maretwa itu gerund. Jiwantonya itu present participle. Naronya itu nominatif jamak. Gilano nominatif tunggal. Hutwa itu gerund. Dukang itu akusatif tunggal. Windati itu kata kerja ketiga tunggal masa kini. Kata kerja tunggal masa kini. Oke. Terjemahannya setelah membunuh babi-babi yang sedang hidup, para lelaki mengalami penderitaan setelah menjadi sakit. Nah, Jiwantonya itu miliknya siapa? Jiwantonya itu kan tadi partisiple saat ini kan, Jiwanto kan? Jiwantonya itu punyanya siapa? Menerangkan siapa Jiwantonya? Naro. Iya, Naro. Tadi terjemahannya? Oh ya, tadi saya kira ke Warahe. Bukan. Naro. Oh. Jadi setelah membunuh babi-babi, para lelaki yang sedang hidup. Naro satu loh, Naro. Oh ya. Seorang lelaki yang sedang hidup. Yang hidup mengalami penderitaan setelah menjadi sakit. Benar nggak? Oke. Bingung. Coba tadi Naro Jiwantonya dicatat dulu ya. Naro Jiwantonya tadi terjemahinnya apa? Seorang lelaki yang hidup. Ya, yang hidup. Kemudian Maretwa Warahe diterjemahkan apa? Maretwa itu sakit kan? Maretwa gerund kan? Gerund. Kata kerja ketiga tunggalnya apa? Mareti. Mareti. Jadi terjemahannya? Setelah membunuh babi-babi
Seorang lelaki yang hidup, apa lagi? Mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan setelah menjadi sakit. Yang mana sakit ya? Juga saya terjemahin Windati. Parah ini. Makanya kita terjemahinnya gini dulu ya Bu ya. Ibu dicatat dulu satu-satu ya. Ini kan susunannya bisa kita di susunannya nanti kita bisa robah-robah kan ya. Ibu catat dulu satu-satu kata gitu ya. Warahe itu kan sudah pasti apa tadi objek ya Bu, objek dari Maretua. Ya kan? Dia jadi objek dari Maretua. Jadi yang melakukan Mareti itu siapa? Laki-laki. Naro kan? Naro. Tapi Ibu udah catat itu sebagai satu kalimat kan ya. Berarti laki-laki yang membunuh babi-babi gitu kan? Oke, kemudian catat lagi Jiwanto Naro. Jiwanto Naro diterjemahkannya apa? Seorang lelaki yang hidup. Nah, seorang laki yang hidup ya, yang hidup. Oke, catat ya, satu. Kemudian catat lagi Naro Gilano Hutwa. Seorang lelaki Hutwa itu Naro Gilano Hutwa. Hutwa dari apa? Hoti bukan? Iya, dari Hoti. Benar. Hoti. Terus? Kalau Naro Gilano Hoti. Naro kan ada kasusnya apa? Nominatif. Nominatif. Tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Gilano. Gilano tunggal. Gilano juga nominatif kan? Kalau dua nominatif, ada dua nominatif, kemudian ada hoti, itu kemarin kita terjemahkannya jadi gimana? Orang lelaki. Hoti itu ada kan? Hoti ada, selain ada? Ada satu lagi apa ya saya lagi? Lupa Menjadi. Oh ya. Menjadi. Terus? Jadi kalau kita Gilano terjemahannya apa Bu? Gilano sakit ya? Iya, seseorang yang sakit ya, seseorang yang sakit bisa gitu. Jadi Naro ya kan? Gilano Hoti. Terjemahannya apa? Seorang lelaki yang sakit. Menjadi sakit. Menjadi sakit. Menjadi seseorang yang sakit. Menjadi sakit. Menjadi sakit. Menjadi seseorang yang sakit gitu ya. Oke, itu disimpan dulu ya Bu ya. Yeah. Kemudian adalah apa? Naro Dukang Windati. Naro Dukang Windati. Iya. Naro Dukang Windati kan? Iya. Terjemahannya apa? Seorang lelaki mengalami penderitaan. Ya, merasa mengalami gitu ya, penderitaan ya. Nah, sekarang kan tadi udah banyak tuh Bu kalimat-kalimatnya kan? Nah, coba Ibu susun. Enaknya jadinya bagaimana? Setelah membunuh babi-babi, seorang lelaki yang hidup menjadi sakit. Itu mengalami penderitaan setelah menjadi sakit. Ayo, pelan-pelan. Kalau kita terjemahnya gini dulu. Nah, Jiwanto Naro ya. Jadi orang yang hidup. Seseorang laki yang hidup. Seseorang laki-laki yang hidup gitu ya. Kemudian ini kita terjemahkan setelah. Ya, setelah menjadi sakit. Setelah membunuh babi-babi. Ya, setelah membunuh babi-babi. Ya. Ini dulu. Ini tadi apa nih? Dukang Windati. Penderitaan, mengalami penderitaan. Ya. Menjadi sakit. Menjadi sakit. Jadi subjeknya dulu seorang laki-laki yang hidup setelah membunuh babi-babi mengalami penderitaan menjadi sakit.
Menjadi seorang yang sakit, ya. Jadi seorang yang sakit. Coba Ibu baca lagi palinya pelan-pelan, kemudian Ibu terjemahannya baca pelan-pelan kembali. Warahe maretwa jiwanto naro gilano utwa dukang windati. Ya. Jadi seorang lelaki yang hidup setelah membunuh babi-babi mengalami penderitaan dan menjadi seorang yang sakit. Iya. Enak nggak? Kayaknya lucu juga saya nih. Agak lucu. Oke, coba cari formasi lain yang memungkinkan. Bisa nggak coba kalimatnya dibalik? Perasaan bingung semua saya lagi. Kalimatnya makanya dari kemarin bikin PR ini ragu-ragu. Iya. Tapi memang gitu Bu. Pada saat menerjemahkan Pali, memang kadang-kadang kata-katanya itu terasa kaku. Iya. Ya, kata-katanya terasa kaku. Itu memang kita akan mengalami seperti itu. Terutama apalagi kalau kita yang disebut adalah pembelajar Pali. Sebagai seorang pembelajar Pali, berbedanya dengan orang yang tidak belajar Pali, seorang pembelajar Pali itu dalam menerjemahkan sebisa mungkin mengikuti adalah tata aturannya, grammarnya, gitu. Itu yang kita harus lakukan sebagai pembelajar Pali. Itu yang saya diingatkan terus oleh guru-guru saya. Walaupun memang dalam penerjemahannya itu kadang terasa kaku, tapi itu yang lebih disarankan. Oke, saya Tapi nanti pada perjalanannya ada saja kan orang yang lebih enak menerjemahkan itu sesuai dengan bahasa bahasa setempat gitu ya Bu ya. Kadang-kadang itu dirubah. Itu memungkinkan cara itu. Tapi memang kalau saya mengikuti saran dari beberapa guru-guru saya, sebagai seorang yang belajar Pali, kita tetap lebih memegang kepada grammarnya. Walaupun memang penerjemahannya secara kaku, tapi yang penting kita mendapatkan arti, makna dari kalimat tersebut. Seperti itu. Oke. Ya, tapi memang sedapat mungkin kalau memang bisa dibikin luwes, dan tetap mempertahankan grammar itu yang terbaik. Iya. Ya. Iya. Boleh dibaca sekali lagi dan Ali dan Indonesianya Bu. Warahe maretwa jiwanto naro gilano utwa dukang windati. Seorang lelaki yang hidup setelah membunuh babi-babi mengalami penderitaan dan menjadi seorang yang sakit. Iya. 19 Bu. 19 wani jasa apane manju sayang mulang ati. Wani jasa itu datif tunggal atau genitif tunggal. Apane itu lokatif atau akusatif tuh jamak. Manju sayang itu bisa feminim lokal tunggal. Lokatif. Terus mulang itu nominatif netral plural jamak. Mulang. Jamak? Tunggal. Terus ati itu kata kerja ketiga bukan saya lagi. Iya. Benar. Tunggal ya? Benar, tunggal. Kata kerja orang ketiga tunggal masa kini. Iya. Oke. Terus terjemahannya uang ada di kotak milik pedagang di pasar. Uang ada di kotak milik pedagang di pasar. Milik pedagang di pasar. Oh. Iya. Ada di kotak kalau apa? Jadi enaknya di toko milik pedagang gitu. Oh, mulang nanti di kotak ini manju sayang itu kotak ya? Iya, jadi kotaknya itu ada di dalam apa nih? Jadi mulangnya itu ada di dalam manjusang. Ya, mulangnya itu ada di dalam manju sayang tadi kan, manju sayang.
Manju sayangnya itu ada di dalam apa nih? Oh iya ya, di toko bukan di pasar ya. Iya, di toko lah lebih enak lah ya. Iya, di pasar kan lucu. Pasar gede, Bu. Iya, bingung. Pasar gede. Jadi terjemahannya jadi uang di kotak atau uang di kotak adalah milik pedagang di toko. Enak ya saya. Ada uang. Nah, Oh, gitu. ada di depan aja adanya ya. Iya, ada uang. Ada uang di kotak milik pedagang di toko. Jangan milik pedagang dulu, di toko milik pedagang. Oh gitu. Karena wani jasanya itu bukan nempel di manju sayang loh, tapi wani jasanya itu nempelnya di Apane. Ya, kalau wani jasanya lebih di depan sini, di depan manju sayang itu nggak apa-apa. Tapi karena di sini wani jasanya itu iya di Apane. Jadi ada uang di kotak di toko. Ada uang di kotak di toko milik pedagang. Iya. Oh, 2 kali D-nya. Iya. Tapi enaknya lagi di Yakapane itu pakai di dalam gitu, Bu. Jadi ada uang di dalam kotak di toko milik pedagang. Iya, boleh. Agak jangkau-jangkau bingung. Oke, dibaca lagi Bu, Paliama Indonesianya. Wani jasa apane manju sayang mulang ati. Artinya ada uang di dalam kotak di toko milik pedagang. Iya, sadu. 20 Bu. Nomor 20, samana manuse papa niwaretwa sapurese natung atau katung itu? Katung, ya katung wayamanti. Jadi nominatif jamak samananya, manusenya akusatif jamak, papa nominatif jamak, niwaretwa jeren, sapurese akusatif jamak, katungnya infinitif, wayamantinya kata kerja orang ketiga jamak masa kini. Iya. Jadi terjemahannya, setelah mencegah para manusia berbuat jahat, para biku berusaha untuk menjadi orang baik. Para biku berusaha menjadi orang baik. Katung bukan menjadi. Katung itu membuat gitu. Oh, jadi para biku berusaha untuk membuat orang baik. Membuat orang-orang baik. Menjadi baik. Membuat orang-orang baik. Membuat orang-orang baik, bukan membuat orang menjadi baik. Enggak, di sini enggak ada menjadinya sih. Karena katung itu membuat. Jadi membuat orang-orang baik gitu. Oh, kirain tadi membuat orang menjadi baik. Jadi terjemahannya, setelah mencegah para manusia berbuat jahat, para biku berusaha untuk membuat orang-orang baik. Berusaha untuk membuat orang-orang baik. Membuat orang-orang baik. Oh. Iya. Oke, saya like. Iya, terima kasih Ibu Erma. Aduh. Kita gantian ya, Bu ya. Sadu. Saya lah ini banyak yang raise hand, jadi kita mulai dari Bapak Supriyanto ya. Silakan Pak Supri. Tapi sebelumnya Pak Supri, saya mau karena yang pelajaran 19 ini cukup sulit ya. Makanya saya akan mencoba baca dulu bukunya ya, baca dulu bukunya dulu ya. Baik. Jadi participle masa lampau ini itu adalah dari akar kata ya, ditambahkan dengan pak, kadang-kadang bisa disisipin dengan i ya. Jadi pacati itu akan bisa menjadi pacita ya. Kemudian basati itu juga akar katanya dari bas, kemudian berubah menjadi basita ya. Ini kita perlu kenali akhirannya itu tak itu gampang
ya. Kemudian juga Yacati itu berubah menjadi Yacita, ya. Deseti itu ingat di sini adalah akar katanya bis, tapi kemudian juga dia berubah menjadi i-nya berubah menjadi menjadi desita, ya. Untuk yang akhiran dengan sisipan i dan akhiran ta itu kita mudah kenali bahwa itu adalah partisipal masa lampau, ya. Kemudian ini juga pujetik jadi pujita, ya. Tapi untuk yang tidak ada sisipan i, ya, kayak seperti gacati itu karena akar katanya adalah gam, ini adalah gata, ya. Ini memang lebih enak dihafal, ya, tapi juga lebih mudah kita ada mengetahui dari akhirannya taknya di sini, ya. Kemudian juga hanati itu menjadi hata, ya. Tidak han itu karena memang sudah seperti itu untuk partisipal masa lampau perubahannya. Ini saya tahu memang susah sekali untuk bisa mengenali, ya. Bahkan untuk mengerjakan PR-nya saya rasa juga pasti jauh lebih lama daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi jangan takut, ya. Ini memang kesulitannya adalah kesulitan level 8, saya bilang, untuk pelajaran paling primer, ya. Setelah itu pelajaran kita ke depan itu tidak terlalu sulit. Sulit, tapi tidak terlalu sulit seperti ini. Ya, jadi tetap berusaha. Ya, ingat ini adalah kesulitan baru level 8. Nanti kita akan menemui lagi kesulitan yang level 9. Ya, jadi harus terus bersemangat. Ya, jangan menyerah, pantang menyerah. Kemudian juga yang ini lebih sulit lagi, ya kan? Karena kita tidak bisa mengenali dari ta. Ya, ini mau nggak mau dihafal. Kalau saya sendiri lebih senang dengan rumus, ya, di mana cindati itu adalah Cina, ya, jadinya. Kemudian bindati itu bina, ya. Salah satu yang bisa kita merasa akrab itu adalah pengulangan membaca. Dikenali, oh Cina itu dari cindati, oh bina itu dari bindati, seperti itu. Caranya yang saya lakukan seperti itu. Tapi kembali setiap orang cara untuk mengingat, cara untuk belajar itu setiap orang punya cara masing-masing, gitu ya. Kemudian juga nisidati menjadi nisina, ya. Parati juga ini menjadi tina, ya. Ini ada n titik bawahnya. Ini juga sebenarnya kalau nanti ada yang berminat untuk belajar Sanskrit, itu kadang-kadang penjelasan dari bahasa Sanskrit perubahan seperti ini itu sangat banyak bisa dipelajari dengan lebih lanjut. Kemudian juga partisipal masa lampau mempunyai arti pasif ketika mereka dibentuk dari kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Tetapi kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek memiliki arti aktif, ya. Ini mohon diperhatikan. Jadi misalkan kalau berdiri itu tidak butuh objek, itu berarti pada saat dia menjadi partisipal masa lampau, dia adalah aktif. Ya, tapi misalkan saya membaca kan butuh objek. Saya membaca buku. Nah, membacanya itu kalau berubah menjadi partisipal lampau, itu diterjemahkannya sebagai pasif nanti. Jadi dia akan berubahnya buku itu, seolah-olah buku itu nanti dibaca saya, gitu. Ya, dan sayanya itu berubah menjadi kasusnya adalah instrumental, ya, oleh saya. Mereka dideklinasi di dalam tiga jenis kelamin, ya. Tadi jadi kalau untuk yang maskulin dan netral itu harus dideklinasi dengan maskulin yang berakhiran a, ya, nara gitu ya, naro, nara, itu dideklinasinya seperti itu. Sedangkan yang netral juga dengan deklinasi netral yang berakhiran a, palang, pala, palani, seperti itu. Nah, untuk yang feminim itu juga harus diterjemahkan, harus dideklinasi dengan kata benda yang berakhiran a untuk feminim, wanita, 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 yuk, gitu ya. Nah, ini jangan lupa a. Ini diingat. Nanti karena pada saat pelajaran berikut ada lagi rule yang berbeda.
Kemudian adalah di sini adalah memastikan bahwa pada dasarnya partisiple masa lampau itu sebenarnya bersifatnya adalah sebagai kata sifat. Tapi kadang-kadang kalau tidak ada kata benda yang diikuti, partisiple masa lampau ini bisa menjadi sebagai kata benda. Ya. Selain itu juga kadang-kadang bisa berubah menjadi predikat. Seperti itu. Ya, ini adalah contohnya pacito odano, nasi yang telah dimasak. Ya. Cinang tanang, daun yang telah dipotong. Ya, kenapa? Karena dipotong itu ada memotong apa gitu. Kalau saya lebih enak mencari tahu ada objek apa enggak dengan bertanya apa atau siapa. Saya memotong apa atau saya berdiri apa kan nggak bisa. Nggak bisa dipertanyakan saya berdiri apa. Bisa pertanyaannya adalah di mana, dan di mana itu udah di luar. Pertanyaannya adalah apa, siapa. Saya melihat apa, saya melihat siapa. Jadi pertanyaannya adalah apa atau siapa untuk menentukan itu adalah kalimat transitif atau intransitif. Itu yang saya lakukan ya. Tapi bagi yang orang-orang bahasa mungkin punya cara lain, ya mungkin bisa ada yang mau membagi caranya, nanti boleh tolong dibagi. Kemudian juga nimantitakannya, ya ini akhirnya A ya, nimantita, gadis perawan yang telah diundang. Kemudian ini juga manuso, ya. Tetapi gacati, titapi adalah kata kerja intransitif. Oleh karena itu diterjemahkannya sebagai aktif, ya kan? Manuso gato hoti, seseorang yang telah pergi. Kupang patitang hoti, bunga yang telah rontok. Kanya tita, gadis yang telah berdiri. Ya, jadi diterjemahkannya adalah sebagai kalimat aktif. Yang di sini diperhatikan ada di dalam kurung hoti. Apa artinya? Artinya bisa saja kalimat ini tidak ada hotinya. Jadi manuso gato hoti itu sama dengan manuso gato. Ada hoti, tidak ada hoti, terjemahannya sama. Seseorang yang telah pergi. Kupang patitang, bunga yang telah rontok. Kanya kita, gadis yang telah pergi. Ya, jadi ada hoti, tidak ada hoti, itu sama. Nah, kadang-kadang nanti kalau kita sudah membaca di Tipitaka sendiri ya secara langsung, itu sangat sering banyak tidak ada hotinya. Tapi kita harus memahami bahwa di situ ada hotinya. Ya, jadi di sini yang ditekankan adalah hoti itu kadang-kadang ada di dalam kalimat, kadang-kadang tidak ada di dalam kalimat. Kemudian ini adalah bentuk yang agak khusus ya. Kemarin saya juga sudah bikinin tabelnya ya. Tolong tabel itu dilihat saja. Dilihat, dikenali gitu ya. Kalau memang yang jago menghafal silakan dihafal. Kalau yang enggak dilihat setiap hari. Jangan bosan. Dilihat nanti lama-lama akhirnya bisa akrab sendiri. Yang butuh itu adalah mengenali bentuknya. Karena nanti kalau kita sudah membaca teks, itu yang perlu kita kenali itu sangat banyak. Ya. Kemudian di sini ada contoh kalimat itu adalah uppa sakehi wiharang pawito budo dito hoti. Ya kan? Jadi kita lihat di sini terjemahannya adalah budo dito hoti. Ada hoti, tidak ada hoti, sama. Artinya adalah Buddha yang dilihat. Ya, Buddha yang dilihat. Buddha, dito itu kan dari pasati. Ya, dita, pasati. Jadi Buddha dito, Buddha yang dilihat. Kemudian pawitito itu juga masih, karena di sini pawitito masih miliknya Buddha, jadi adalah yang sedang masuk, gitu ya. Bukan yang sedang, yang telah masuk atau yang masuk, karena ini adalah partisiple masa lampau ya. Jadi bukan yang sedang tapi yang telah gitu ya, atau yang saja, nggak pakai telah. Jadi wiharang itu adalah akusatifnya. Jadi karena tadi di sini adalah dito ya, itu kan berarti diterjemahkannya sebagai pasif, itu yang melihat adalah si
instrumental, rupa sakehi. Ya, jadi diterjemahkannya Buddha yang masuk ke wihara dilihat para umat. Kemudian juga di sini te budena desitang damang suninsu, ya kan? Yaitu mereka. Nah, budena ini instrumental. Berarti kalimat ini adalah kalimat juga pasif, ya kan? Sekarang kita lihat lagi mereka, ya kan, yang mendengar dhamma yang dibabarkan oleh Buddha. Jadi te suningsu. Mereka mendengar. Ini adalah kalimat masa lampau. Ya, kalimat masa lampau suningsu. Jadi mereka mendengar atau mereka telah mendengar. Mereka sudah mendengar gitu ya. Tapi karena kita memang dalam bahasa Indonesia kesulitan untuk penerjemahan kalimat masa lampau, hanya mendengarkan saja nggak apa-apa. Kemudian damang desitang. Ya, damang desitang di sini desitangnya adalah miliknya damang. Jadi dhamma yang telah dibabarkan oleh Buddha. Itu ya. Kemudian dari kaya ahatani bandani ama pitakesu papiki. Dari kaya itu kasusnya apa? Kita lihat. Dari kaya itu adalah instrumental. Ya, nanti kita dari kaya itu kan bisa ada 5 kemungkinannya, kita simpan dulu 5 kemungkinan itu. Kemudian kita lihat lagi ahatani bandani, ya kan? Ini sudah pasti ya, bandaninya diterangkan oleh ahantani, ya. Ahantani ini adalah sebagai deklinasinya mengikut dari bandani, kata benda netral, ya kan? Kemudian ahata itu adalah partisipal masa lampau, ya, kata kita di sini adalah akhirannya tak. Kita tahu di sini adalah partisipal masa lampau. Kemudian ama itu adalah subjek yang tunggal. Pitakesu adalah lokatif, ya kan? Pakipi itu adalah masa lampau juga, jadi menaruh. Jadi kata kita terjemahkan, ibu menaruh barang-barang yang telah dibawa oleh gadis di dalam keranjang. Ya, jadi ibu menaruh di keranjang barang-barang yang dibawa oleh anak-anak. Gitu ya. Ini kalimatnya mau dibalik seperti ini pun nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dibalik tapi tetap seperti perubahan tadi saya itu boleh juga. Kemudian wanijo patitasa rukasa sakayo cindi. Nah, kita lihat lagi di sini. Cindi itu adalah kata kerja masa lampau, cindi, ya, memotong. Kemudian kita lihat adalah subjeknya apa? Wanija, wanijo. Di sini wanijo, berarti seorang pedagang. Seorang pedagang memotong apa? Memotong adalah cabang-cabang. Ya, akayo, cabang-cabang berarti kan plural, cabang. Cabangnya apa? Cabangnya si rukasa. Rukasanya apa? Rukasanya yang si patitasa. Nah, rukasa patitasa ini kita lihat adalah dia sebagai kata sifat dari rukasa, patitasa ini. Dan patitasa sendiri kalau kita penggal sa-nya, kita melihat di sini adalah patita. Berarti ini adalah bentuknya partisipal masa lampau. Ya. Kemudian mayang udah kena asitehi pupehi budang pujema. Nah, ini udah pasti pujema, ya kan? Berarti adalah subjeknya adalah mayang. Ya, udah kena juga instrumental, berarti kalimat ini kita lihat adalah kalimat pasif. Ya kan? Kita bisa seperti itu pemikirannya. Jadi kami menghormat Buddha ya dengan bunga-bunga yang diperciki dengan air. Asitehi ini juga kita bisa lihat adalah miliknya si pupehi. Karena kita lihat adalah di sini sebagai instrumental, kita potong asita, ya, kalau nggak ada ehinya di sini kan berarti asita. Nah, kita lihat tadi bentuknya asita itu adalah partisipal masa lampau. Kemudian kasakena kasite kete sukaro sayati.
Ya, sayati. Berarti ini adalah kalimat kata kerja biasa masa kini yang tunggal, orang ketiga tunggal. Kita lihat adalah subjeknya adalah Sukaro, seekor babi. Seekor babi tidur. Tidur di mana? Tidur di sawah. Di sawahnya yang apa? Di sawahnya yang dibajak oleh si petani. Berarti kasite dan kete ini sebenarnya adalah kasite menerangkan si kete. Nah, kasite itu apa? Sebenarnya kasite itu adalah dari kasita. Kasita. Kasita akhiran dengan akhiran ta, sisipan i adalah sebenarnya adalah dari kasati. Yaitu yang perlu dipelajari seperti itu. Baik, kita mulai. Ada yang mau mencoba? Mulai dari nomor 1, silahkan. Ini persilakan Pak Supri yang. Sekian tuh saya lay. Ya, sekian tuh Pak Supri. Ini saya coba terjemahin ya. Iya Pak. 1. Amaya manjusayang pakitang suwanang darika naganhi. Amaya di sini bisa 5 kasus, bisa ablatif, datif, genetif, instrumenter, sama lokatif. Di sini saya ambil genetif tunggal ya. Genetif tunggal. Genetif. Manju sayang, sayang itu lokatif tunggal satu aja. Pakitang itu partisipal lampau yang menjelaskan akusatif tunggal, swanang. Iya. Darika itu subjek ketiga tunggal. Karena kata kerjanya itu ganhi. Ganhi itu kata kerja lampau ketiga tunggal. Jadi darika di sini subjek ketiga tunggal. Iya. Oke. Terjemahannya, seorang gadis tidak mengambil emas yang telah ditaruh di kotak punya ibu. Punya ibu. Oke. Ya. Boleh sekali lagi Pak, diulang. Amaya manju sayang pakitang suwanang darika naganhi. Terjemahannya, seorang gadis tidak mengambil emas yang telah ditaruh di kotak punya ibu. Iya. Di kotak milik ibu gitu lah. Kotak milik ibu. Iya, boleh Pak. Sadu. Silahkan Pak, nomor 2. Nomor 2, dotani, watani, gahetwa, baria, udakamha, utari. Dotani ini partisipal lampau dari dowati. Watani ini akusatif netral jamak. Gahedwa ini jeren. Baria ini subjek ketiga tunggal. Karena kata kerjanya itu utari. Utari itu kata kerja lampau ketiga tunggal. Udakamha ini ablatif dari. Jadi terjemahannya ini setelah mengambil pakaian yang telah dicuci, seorang istri keluar dari air. Iya. Setelah ya. Diulang sekali lagi Pak, boleh? Ya, lagi ya. Dotani, watani, gahetwa, baria, udakamha, utari. Artinya, terjemahnya, setelah mengambil pakaian-pakaian yang telah dicuci, seorang istri keluar dari air. Iya, sadu. Saya tanya ya Pak. Ya. Gahetwa ini apa nih Pak? Jeren dari ganhati.
Ganhati ya. Oke. Ganhati. Kemudian Mengambil. utari, Pak. Utari itu kata kerja lampau dari utarati. Utarati. Keluar dari air. Iya, sadu. Ya. Kita lanjut, Pak, nomor 3. Nomor 3. Kasakehi uyane ropitesu rukesu palani bawinsu. Kasakehi ini bisa instrumen tunggal, bisa ablatif tunggal. Tapi di sini instrumen tunggal. Uyane itu lokatif tunggal. Di sini. Ropitesu ini partisiple lampau dari lopita. Dari lopeti. Dia sebelumnya harus punya rukesu. Jadi dia kalau nggak esu dia lopita. Lopita partisiple lampau dari lopeti. Rukesu di sini lokatif jamak. Palani di sini akusatif netral jamak. Bawinsu ini kata kerja lampau ketiga jamak. Terjemahannya, ada buah-buahan di pohon yang telah ditanam di taman oleh para petani. Para petani, iya. Boleh dibaca sekali lagi, Pak? Ya, diulang lagi ya. Kasakehi uyane ropitesu rukesu palani bawinsu. Ada buah-buahan, jadi bawinsu ini jadi bawati. Iya. Bawati. Jadi di sini terjemahnya ada. Ada buah-buahan di pohon-pohon yang telah ditanam di taman oleh para petani. Sadu. Oke, nomor 4, Pak. Nomor 4. Buddha dewehi ca narehi ca pujita honti. Buddha di sini subjek ketiga jamak karena di sini kata kerjanya utamanya honti. Honti itu kata kerja ketiga jamak. Ya. Buddha itu dewehi bisa ablatif jamak atau instrumental jamak, tapi di sini instrumental jamak oleh. Itu partikel, dan narehi di sini juga instrumental jamak oleh. Ca itu dan, pujita itu partisiple lampau dari pujeti. Honti ya kata kerja ketiga jamak. Di sini honti di sini terjemahannya menjadi atau yang telah ya. Para Buddha telah dipuja. Honti pujita itu jadi para Buddha telah dipuja oleh orang-orang dan dewa-dewa. Iya. Nggak usah pakai telah juga boleh sih, Pak. Jadi hanya dipuja gitu, dihormati. Hontinya mau diterjemahin menjadi yang dipuja kayak? Honti bisa tidak dipakai sih, Pak. Tidak dipakai ya, berarti dipuja. Jadi boleh. Jadi Buddha pujita. Jadi honti ada honti atau tidak ada honti nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Jadi terjemahnya para Buddha dipuja oleh orang-orang dan dewa-dewa. Iya, sadu. Sekali lagi Pak, boleh? Buddha dewehi ca narehi ca pujita honti.
Para Buddha dipuja oleh orang-orang dan dewa-dewa. Sadu, sadu, sadu. Lagi Pak, nomor 5. Nomor 5, Udakena Puritang Patang Gahetwa Wanita Gehang Agata Hoti. Udakena di sini bisa instrumental atau satu aja, berarti instrumental tunggal dengan Puritang ini partisiple lampau yang punya patang akusatif tunggal. Puritang itu purita, dari purita. Partisiple lampau dari pureti. Iya. Pureti ya. Jadi puritang, partisiple lampau, patang akusatif tunggal, gahetwa di sini jeren, wanita ini di sini tunggal, subjek ketiga tunggal. Kata kerja utamanya hoti. Wanita gehang akusatif tunggal. Agata di sini partisiple lampau juga. Iya. Dari agacati yang telah ada. Hoti di sini kerja ketiga tunggal. Masa kini. Terjemahannya, setelah mengambil sebuah mangkok yang diisi dengan air, seorang wanita telah datang ke rumah. Masuk ke rumah atau datang ya? Datang, pulang juga boleh Pak. Pulang ke rumah ya? Pulang ke rumah. Nggak pakai telah juga boleh Pak. Gitu ya, seorang wanita pulang ke rumah. Iya. Oh ya. Jadi setelah mengambil sebuah mangkok yang diisi dengan air, seorang wanita pulang ke rumah. Iya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi ya Pak ya? Ya saya leh. Ini ya. Udakena puritang patang gahetwa wanita gehang agata hoti. Terjemahannya, setelah mengambil sebuah mangkok yang diisi dengan air, seorang wanita pulang ke rumah. Iya, sadu, sadu, sadu. Aduh, Pak Supri pinter. Saya belum tanya aja tadi udah dijelasin. Lama kedudukannya. Aduh, sadu, sadu, sadu. Boleh tahu Pak, berapa lama nih ngerjain 30 soalnya dikerjain semua nggak nih Pak? 16. 16. Berapa lama Pak ngerjain 16 soal Pak? 16 ini 3 hari juga, Bu. Saya leh. 3 hari. 2 jam. Berapa jam? 2 jam. 2 jaman ya? Iya. Keren Pak. 2 jam udah cepet itu. 16 soal 2 jam termasuk cepet Pak. Iya. Sadu. Terima kasih banyak Pak Suprianto. Terima kasih ya. Kita gantian ya Pak. Ya. Ya, Lai. Silakan. Ya, selanjutnya Samanera Kemacara. Silakan Samanera. Kyoto Sele. Kyoto Koin. Iya. Nggak capek ya? Nomor 6 ya Sele. Iya. Ada Mena, Dipang, Palentena, Pupalena, Pilita, Manusa, Kuda, Honti. Ada Mena di sini lebih cocok ke instrumental tunggal. Dipang objek tunggal, Palentena present participle, Pupalena instrumental tunggal, Pilita past participle, Manusa subjek jamak, Kuda past participle, Honti kata kerja ketiga jamak masa kini. Kalau diterjemahkan, manusia-manusia yang marah,
yang disiksa oleh raja yang memimpin pulau dengan tidak lurus. Iya. Sadu. Mau nanya, Koyin, palentena dari kata kerja apa? Palentena. Tadi kan yang disiksa. Yang memimpin, sorry. Yang memimpin. Dari paletik. Yang memimpin kan? Ya, paletik. Kata kerja orang ketiga tunggalnya apa? Yang mana satu? Palentena tadi kata kerja orang ketiga tunggalnya apa tadi? Palentena kata kerja ketiga jamak. Bukan, kata kerja orang ketiga tunggalnya. Oh, kata kerja orang ketiga tunggalnya. Maksud seri yang mana? Ini kan sudah menjadi partisipal saat ini kan? Iya, dia kan present participle. Participle kan ini? Present participle. Kata kerja orang ketiga tunggalnya apa? Kata kerja orang ketiga tunggalnya paleti. Iya, itu yang saya tanya. Oh, bingung. Paham ya? Ya, paham. Oke, sekarang baca lagi palingnya sekali sama terjemahannya. Ada mena, dipang, palentena, bupalena, pilita, manusa, kuda, honti. Artinya manusia-manusia yang marah, yang disiksa oleh raja yang memimpin pulau dengan tidak lurus. Iya, sadu. Nomor 7. Nomor 7, pakang, palang, tundena, gahetwa, udentang, suang, ahang, apasing. Pakang di sini artinya masak ya. Masak. Yang sudah mateng gitu loh. Buahnya itu udah, kan ada buah mateng sama buah mentah kan. Maksudnya masih hijau gitu. Iya. Palang objek netral tunggal. Tundena instrumental. Tunggal. Gahetwa jeren. Udentang present participle. Suang objek tunggal. Ahang subjek tunggal. Apasing kata kerja pertama tunggal masa lampau. Kata kerja orang pertama tunggal masa lampau. Ya, silahkan. Translate-nya, saya melihat burung. Saya melihat burung beo yang terbang setelah mengambil dengan paruh buah yang telah masak. Iya. Oke, boleh dibaca sekali lagi. Pakang, halang, tundena, gahetwa, udentang, suang, ahang, apasing. Saya melihat burung beo yang terbang setelah mengambil dengan paruh buah yang telah masak. Yang terbang apa? Ya, yang telah juga boleh. Oke, silahkan nomor 8. Nomor 8, Udento Suryo Brahmanena Namasito Hoti. Udento di sini present participle, Suryo subjek tunggal, Brahmanena instrumental tunggal, Namasito past participle, Hoti kata kerja ketiga tunggal masa kini. Kalau ditranslatekan, matahari yang sedang terbit, yang dihormati oleh Brahmana. Matahari yang sedang terbit, yang dihormati oleh Brahmana. Dihormati oleh Brahmana. Ya.
Oke, sekali lagi. Sekali lagi, Udento Suryo Brahmanena Namasito Hoti. Matahari yang sedang terbit yang dihormati oleh Brahmana. Ya, boleh. Nggak pakai yang juga boleh ya. Jadi langsung dihormati gitu ya. Di matahari yang sedang terbit dihormati oleh Brahmana. Oh. Iya, boleh. Itu berarti dia bisa menjadi sebagai apa? Kayak predikat gitu ya. Oh, predikat ya. Tapi memang kalau pakai yang juga nggak apa-apa. Kalau pakai yang kan dia seolah-olah tetap menjadi apa? Partisiple masa kini gitu ya. Boleh. Silakan nomor 9. 9 Amaya Jalitang Dipang Adaya Puto Wiharang Pawito Hoti. Amaya di sini lebih cocok ke instrumental tunggal. Jalitang pas partisiple. Dipang objek tunggal. Adaya jeren. Puto subjek tunggal. Wiharang objek tunggal. Pawito pas partisiple. Hoti kata kerja ketiga tunggal masa kini. Berarti terjemahannya seorang putra yang masuk ke wihara setelah mengambil lampu yang dinyalakan oleh ibu. Oke, bagus terjemahannya. Ya. Diulang sekali lagi. 9 Amaya Jalitang Dipang Adaya Puto Wiharang Pawito Hoti. Seorang putra yang masuk ke wihara setelah mengambil lampu yang dinyalakan oleh ibu. Nah, saya mau tanya nih, Pawito. Pawito. Kerjaannya apa? Kalau di sini kan Pawito masuk ya. Kata kerja kalau ininya pawisati. Iya. Kemudian adaya. Adaya kan karena di sini artinya mengambil dari adadati dia. Iya, adadati. Ini apa nih, bentuk jeren tadi ya? Iya, jeren. Jalitang. Jalitang. Di sini kan tadi menyalakan ya. Dia dari jaleti. Iya, sadu. Oke. Baca sekali lagi deh. Nomor 9 Amaya Jalitang Dipang Adaya Puto Wiharang Pawito Hoti. Seorang putra yang masuk ke wihara setelah mengambil lampu yang dinyalakan oleh ibu. Sadu. Ya, 10. 10 Wanitaya Dusena Cadite Asane Samano Nisiditwa Sanipatitaya Parisaya Damang Desesi. Wanitaya di sini lebih cocok ke instrumental tunggal. Dusena instrumental tunggal. Cadite pas partisiple. Asane lokatif tunggal. Samano subjek tunggal. Nisiditwa jeren. Sanipatitaya pas partisiple. Parisaya datif tunggal. Damang objek tunggal. Desesi kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Sadu. Ya, silahkan. Kalau translate-nya setelah duduk di kursi yang ditutupi dengan kain oleh gadis, seorang biku membabarkan dhamma kepada rombongan yang berkumpul. Sadu. Ya, ini mohon maaf ya, ini cetak-cetakannya banyak, masih ada terlihat ada spasi gitu ya. Tadi saya juga sudah mengecek, mohon maaf ternyata masih banyak yang harus direvisi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa merevisi untuk yang
PDF-nya ya. Saya udah minta tolong Bu Vero sih, nanti kita coba revisi karena memang cukup banyak juga. Tapi untuk buku karena memang masih ada stoknya, karena kemarin dicetak kalau nggak salah 500 buku, jadi mungkin sampai bukunya habis dulu baru nanti kita cetak yang ada perbaikannya. Ya, saya mohon maaf karena kemarin tidak sempat mengecek satu persatu karena ternyata ada kesalahan seperti ini itu patternnya nggak ketemu sama saya. Jadi walaupun sama no di tulisan lain itu nggak masalah, tapi di sini bermasalah seperti itu. Jadi memang harus diperiksanya satu persatu. Sedangkan kemarin kita hanya memeriksanya itu sekilas-sekilas saja karena kita menganggap sudah edisi terakhir gitu ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sama Nera boleh diulang sekali lagi pali dan bahasa Indonesianya. Wanitaya dusena cadite asane samano nisiditwa sanipatitaya parisaya damang desesi. Terjemahannya, setelah duduk di kursi yang ditutupi dengan kain oleh gadis, seorang biku membabarkan dhamma kepada rombongan yang berkumpul. Sadu. Terima kasih banyak, Koin. Terima kasih, Shelly. Oke. Kita gantian ya. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Poppy, silakan. Padami saya, Le. Ibu Hotu, Ibu. Bukan. Maaf saya nggak bisa raise hand, tapi ini Aling boleh tanya sebentar nggak saya? Oh, Aling. Oh, iya. Maaf saya nggak bisa raise hand saya, Le. Karena aku. Oh iya. Saya Aling penasaran kalau misalnya yang past participle yang berfungsi sebagai adjektif kayak tadi misalnya seperti yang tadi sudah dijawab oleh Samanera, misalnya manusia kuda. Nah itu kan diterjemahkannya sebagai manusia yang marah, itu kan akan jadi adjektifnya manusia ya, saya Le ya. Apakah tidak harus dia di depannya manusia ya, Mbak saya Le? Oh enggak. Adjektif itu memang lebih sering dia mendahului kata benda. Lebih sering seperti itu. Tapi tidak selalu. Jadi yang perlu diingat sebenarnya kunci dalam mempelajari Pali, tapi menurut saya bukan hanya Pali, tapi setiap bahasa menurut saya. Ada dulu saya Dao Utera Wangsa, itu memberikan kata-kata, itu adalah Pali itu anicca. Jadi Pali itu tidak kekal gitu. Jadi memang dalam bahasa Pali yang kita bisa nyatakan itu adalah rule secara garis besar. Ya, aturan secara garis besar itu biasanya adalah kata sifat mendahului kata bendanya. Seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi tidak bisa dibilang itu 100% seperti itu. Kadang-kadang dia bisa terbalik seperti itu. Nah, kalau yang nomor 9 itu kan jauh ya, saya lihat maksudnya puto, wiharang, pawito. Itu juga boleh pawitonya jadi seperti adjektifnya istilahnya. Tadi kan diterjemahkannya sebagai seorang putra yang masuk ya. Iya. Kan maksudnya putonya pawitonya itu tidak persis di sebelah puto ya. Nggak masalah ya itu ya. Ya. Maksudnya pawitonya tidak persis di puto. Kenapa? Karena pawito itu govern itu apa ya? Govern itu bahasa Indonesia apa ya? Mengharuskan adanya objek. Jadi pawito itu dia tidak bisa berdiri hanya pawito. Pawito itu butuh dia masuk apa gitu. Dia butuh objek. Karena itu objeknya mendahului dari si pawitonya. Jadi seakan-akan apa ya? Jadi ini boleh dibilang secara ya gimana? Maaf saya Le. Berarti ini maksudnya transitif yang nggak boleh diganti jadi intransitif gitu saya Le maksudnya. Masuk. Maksudnya dia tidak bisa diterjemahkan sebagai aktif gitu saya Le maksudnya.
Itu kalau yang masuk itu apa ya? Transitif atau intransitif? Masuk kan masuk bukan masuk apa kan? Masuk ke mana? Iya, berarti bisa aktif dong ya, saya lihat. Bisa aktif. Berarti boleh setelah mengambil membawa ya sebuah lampu yang dinyalakan oleh seorang ibu, seorang putra masuk ke wihara gitu boleh ya saya lihat? Iya, boleh. Baik. Boleh. Jadi agak beda antara ini ya. Saya ngerti Lausaling bingungnya. Jadi tadi itu kan Lausaling kayak tercampur antara kalimat transitif dan intransitif. Ya, kalimat transitif dan intransitif. Di Pali itu sebenarnya ada lagi yang namanya itu adalah suatu kata tertentu. Suatu kata tertentu, misalkan seperti apa? Gacati. Iya. Gacatinya itu harus adalah akusatif. Gitu. Mengapa akhirnya gamang gacati? Iya. Ya, jadi di Pali itu memang ada satu kata itu dia govern sesuatu gitu. Nah, itu yang memang nanti kalau memang belajar di sintak itu akan lebih dipahami. Karena memang di Pali itu ada seperti itu, suatu kata itu dia mengharuskan apa? Seperti pucati. Ya kan? Pucati itu mengharuskan dari adalah si ablatif gitu. Oke. Ya makanya dari awal dulu juga saya menyatakan kan, ingat-ingat ya kalau pucati itu jangan bertanya ke siapa, tapi bertanya dari siapa. Itu itu udah rule-nya dari Pali seperti itu. Makasih ya Saili. Maaf teman-teman. Paham ya? Jelas ya? Ya, jelas Saili. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Kita lanjut ya, Saili. Oke, silakan Ibu Poppy. Ya, Wandami Saili. Sukimoto Ibu. Ya, berarti coba jawab nomor 11 ya Saili ya. Iya. Kasakena, Ketang, Anita, Gona, Hinang, Kadanta, Ahindimsu. Kasakena itu instrumental. Terus habis itu Ketang itu akusatif tunggal ya. Iya. Anita itu berarti apa ya? Itu netral ya. Saya soalnya dasarnya sih kurang kuat ya saya Lea. Jadi ini saya tahu sih artinya sih yang dibawa. Cuman saya masih bingungnya itu ini berarti dari Aharati bukan ya saya Lea? Anita. Dari Aneti. Aneti ya. Aneti itu berarti dia apa ya? Ini kan yang dibawa kan Gona ya, yang dibawa kan sapi-sapi ya. Berarti ini bukan Gona itu berarti netral bukan ya? Bukan Gona ya? itu maskulin. Maskulin ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Gona itu kono. Iya harusnya sih maskulin sih Bu. Nah, biasanya kalau netral itu satu huruf sebelumnya itu yang panjang ya. Kalau biasa netral ya. Gimana? Kalau netral itu biasanya kayak Palani. Palani itu biasanya Ani belakangnya ya. Itu biasa netral ya. Kalau ini Anita ini berarti bukan netral ya saya Lea. Bukan. Tapi nggak bisa dibilang kalau palang itu pasti palani loh Bu, enggak. Palani. Iya. Ada dua bentuk loh Bu yang tunggal sama jamak. Tunggal sama jamak. Iya. Jadi maaf diperhatikan. Yang kita bisa tahu kata itu adalah maskulin atau netral, itu satu-satunya syarat memang harus dihafal Bu. Gitu. Ya. Tapi saat ini kalau Ibu punya kamus yang temporary pernah saya share di grup yang PCED itu, di kamus PCED itu sudah ada keterangannya
kalau Ibu cari gitu ya, gona gitu ya, tapi jangan pakai A panjang ya, gona gitu ya. Itu Ibu akan tahu kalau ternyata gona itu adalah maskulin. Karena di sini ada di dalam kurungnya itu M. M itu artinya maskulin. Maskulin, gitu. ya. Yang saya mau tanya ini yang Anita ini. Yang Anita ini berarti berasal dari Anita itu menerangkan siapa? Menerangkan gona. Menerangkan jadi dibawa sama petani ya berarti ya. Dibawa oleh petani ya Anita. Iya. Jadi sapinya dibawa oleh petani ke ladang, ke sawah. Iya, ke sawah. Jadi yang saya bingung ini Anita ini maksudnya sebenarnya dari kata apa? Aneti. Aneti ya. Aneti itu berarti verba ya atau gimana? Apa? Aneti itu kata kerja ya atau gimana? Iya, kata kerja. Kata kerja ya. Iya. Saya masih bingung soalnya kan dasarnya kurang kuat saya. Oke, jadi saya terangkan dulu lagi ya Bu ya. Yang kita pelajari sebagai yang saat ini kita pelajari itu participle. Participle yang kita pelajari itu dibentuknya adalah dari akar kata kerja. Atau akar kata kerja atau kata dasar, kata kerja dasar, ya kan? Jadi intinya adalah dari akar kata kerja atau kata kerja dasar. Itu yang kita bisa rubah menjadi yang namanya gerund, yang bisa menjadi namanya infinitif, bisa menjadi participle saat kini, partisiple saat lampau, itu dasarnya adalah akar kata kerja atau kata kerja dasar. Ya, nanti pelajaran berikut, nanti kita akan belajar bagaimana suatu kata benda itu juga bisa berubah. Ya, tapi sekarang Ibu jangan pusing dulu yang itu. Sekarang Ibu selalu perhatikan dulu sampai saat ini yang kita pelajari itu asalnya adalah dari kata kerja. Ya, kata kerja itu baik merupakan dari akar kata kerja ataupun dari kata kerja dasar. Ya Bu ya. Ini istilahnya kalau saya kasih istilah bahasa Palinya itu sebenarnya adalah kata turunan. Ya, jadi ada kata kerja. Nah, ini adalah kata turunannya tuh tadi. Yang si gerundnya segala macam itu adalah kata turunan. Ya, itu kalau kita pelajari di bahasa Pali itu namanya dan disebutnya adalah kita. Kita anta. Ya, jadi yang kita pelajari ini adalah dari turunan dari kata kerja. Makanya kan tadi saya tanya kan, selingin kan, apa ini dari kata kerja, ketiganya saya apa? Sekarang jadi tulis, biasa di PR saya nggak tulis. Jadi sekarang saya ikutan tulis gitu. Bagaimana terbentuknya kata, ya Bu ya. Dengan harapan seperti ini lebih mudah dipahami. Ya, betul. Jadi makanya saya karena dasarnya nggak kuat, tapi saya sih itu diajarin misalnya kayak kala lampau, misalnya ada kata kerja ketiga berarti apa, kata kerja kedua apa gitu. Itu saya juga berusaha hafalin itu saya nih. Sama narunare, naronara, narang-nare, saya juga belajar hafalin lah. Sampai palang, palami juga saya berusaha hafalin. Ya. Coba yang akar-akar ini saya berarti apa ya, ngambil di mana ya saya ya? Maksudnya akar-akar itu selama ini kalau pas saya ini ajarin, saya foto. Iya, saya foto, saya salin ulang. Gitu, atau saya print gitu. Sadu. Ya, cuman yang ini mungkin kebetulan yang Anita ini kebetulan pas nggak dapat. Jadi saya bingung ini Anita ini kata dasarnya itu, kata kerjanya itu apa gitu. Oke. Ibu buku ini sudah ada, Bu? Sudah dapat. Nanti Ibu coba buka halaman 233, Bu. 233 ya. Itu saya ada tampil
ada kasih lampiran 1. Sumbernya adalah akar katanya itu dari Sanskrit. Ya, tapi ini saya sudah bikin dari akar kata yang bahasa Pali. Jadi saya kasihkan misalkan depannya itu adalah awalan, kemudian akar katanya, kemudian adalah si konjugasinya. Ya, tapi kalau yang saya nggak kasih konjugasi, itu berarti adalah konjugasi pertama, yang A. Ya, kalau saya ada kasih konjugasi itu berarti bukan konjugasi yang pertama, karena seperti saya bilang yang terbanyak itu sebenarnya adalah konjugasi pertama. Jadi Ibu nanti saya udah buka, saya udah lihat-lihat ya, ada aneti, A-nya huruf A-nya panjang ya. A-nya panjang. Membawa atau menuntun ya artinya ya. Iya. Jadi dia kalau Ibu pernah dengar namanya Nayaka nggak, Bu? Ada Nayaka Sangga gitu? Belum pernah dengar ya? Belum. Oh, itu sebenarnya adalah pemimpin. Jadi itu juga dari akar katanya sama sih. Oh gitu ya. Iya. Memang banyak banget sih itu. Apa bahasa Palinya ada maskulin, ada netral, ada feminim gitu. Jadi banyak banget ya. Hikmatnya di situ, Bu. Iya. Ya. Ini gimana ya? Mau saya jawab apa mau buat orang lain? Ibu lah jawab lah, Ibu dari saya. Ya, tadi nomor 11 ya berarti ya. Kasakena berarti instrumental tunggal. Ketang itu akusatif tunggal. Anita itu berarti apa ya? Kata kerja. Ngomongnya gimana? Kata kerja. Partisiple masa lampau. Ngomongnya partisiple masa lampau. Habis itu gona. Gona itu berarti subjek jamak, ya. Habis itu tinang, tinang itu akusatif tunggal. Kadanta itu berarti present participle ya, berarti ya. Terus ahindingsu itu keterangan kerja kala lampau. Iya. Berarti orang ketiga ya. Ya. Di sini saya terjemahkannya itu kasakena itu oleh petani. Terus habis itu ke ladang ketang itu berarti ke sawah ya. Sawah. Habis itu Anita itu yang di bawah. Habis itu Gona itu berarti kalau di guru saya sih terjemahkannya itu sapi-sapi jantan. Kalau di sini berarti apa sapi-sapi lembu-lembu ya kemarin kalau nggak salah. Iya, boleh. Nah, habis itu tinang, tinang itu rumput, akusatif tunggal. Habis itu kadanta itu berarti dari kadati ya, kata dasarnya ya. Terus yang sedang makan. Terus habis itu ahindingsu itu berkeliaran. Keliaran atau mengembara. Ya. Jadi jawaban saya adalah sapi-sapi jantan yang dibawa ke ladang oleh petani. Gimana ya? Sapi-sapi jantan. Kalau sapi-sapi jantan, jadi saya kalau terjemahin ini sapi-sapi jantan yang sedang makan rumput. Berkeliaran atau yang dibawa dulu ya. Jadi sapi-sapi jantan yang sedang makan rumput yang dibawa ke sawah oleh petani berkeliaran. Oke. Boleh seperti itu. Boleh. Tapi kalau saya lebih enak gini dulu, Bu. Jadi Ibu terjemahkan dulu kasakena ketang Anita Gonang. Ibu terjemahkan dulu, coba. Sapi-sapi berarti sapi-sapi jantan yang dibawa ke sawah oleh petani. Ya. Terus habis kemudian, itu ahindingsu dulu. Ahindingsu dulu ya. Berkeliaran. Terus yang sedang makan rumput. Sambil makan rumput. Ya. Coba Bu, boleh dibaca sekali lagi? Ya. Kasakena, ketang, Anita, Gona, tinang, kadanta, ahindingsu. Ya.
Habis itu jawabannya adalah sapi-sapi jantan yang dibawa ke sawah oleh petani berkeliaran sambil makan rumput. Iya. Ya. Enak nggak, Bu? Iya. Sadu. Makan. 12, Bu? Ya, nomor 12 ya. 12 itu wanija. Wanija itu pedagang. Berarti subjek ya, subjek jamak. Manjusasu itu lokatif jamak. Itu artinya di kotak-kotak. Habis itu tapitani itu berarti pasangannya sama dusani ya. Tapitani itu berarti yang disimpan. Iya. Yang disimpan. Dusani itu saya biasanya terjemahkannya kain-kain. Iya. Nggak apa-apa ya. Terus nah itu sekarang jadi saya tahu jadi namanya partikel. Sekarang saya ikutan tulis partikel. Terus wikiningsu itu kala lampau ya. Iya. Kala lampau itu artinya menjual. Iya. Ya. Terjemahannya adalah para pedagang tidak menjual kain-kain yang disimpan di kotak-kotak. Iya, sadu. Saya tanya ya, Bu. Ya. Tapitani. Cara menggalnya gimana, Bu? Tapitani. Belum tahu saya, Le. Ayo, kita bimbing dulu. Ya, boleh. Akhiran dia sebagai temannya Dusani itu akhirannya apa? Berarti netral ya, netral jamak ya. Netral jamak. Akhiran netral jamak apa? Ani. Ani, ya betul. Ya, kita penggal aninya dulu ya, Bu. Kita penggal aninya dulu, berarti tinggal tapi ya. Tapita. Oh, tapita ini berarti tetap dibaca ya, tapita. Tapita, ya kan? Karena kan aninya dibuang, ada a-nya di sini kan sebenarnya kan? Oke. Tapita. Oke. Ya kan, tapita. Nah, kemudian kan kita lihat tuh, tapita itu akhirannya apa tadi? Tapita itu tapeti ya, kalau nggak salah kata dasarnya ya. Iya. Tapeti. Ya. Gitu. Paham ya, Bu ya? Jadi caranya harus dipenggal dulu satu-satu, ini dipenggal dulu karena dia kan dideklinasi. Ya, kita penggal dulu nih dia deklinasinya supaya kita bisa tahu kata dasarnya apa. Iya. Ya, setelah kita tahu kata dasarnya, kita tahu nih kata dasarnya dia partisiple apa nih? Masa lampau atau masa kini? Iya. Ya. Kebanyakan kalau lampau itu saya perhatikan itu kebanyakan dibalik aja ya. Misalnya kayak tapeti jadi tapita. Jadi maksudnya iya jadi di dalam. Tadinya kan iya di luar. Saya cara hafalinnya seperti itu saya Boleh, Bu. Mau cara menghafalkan seperti apa terserah masing-masing orang. Yang penting tujuan akhirnya adalah hafal dan mengenali. Sebenarnya yang paling penting adalah mengenali, Bu. Ya, yang paling penting mengenali karena apa? Kalaupun tidak hafal, ya itu kita bisa minta bantuan kamus. Tapi kalau ibu tidak bisa mengenali, ibu tidak bisa cari di kamus. Iya. Ya, jadi yang penting mengenali. Jadi misalnya kayak tapitani itu kita udah tahu, berarti verbalnya itu pasti tapeti gitu ya. Jadi cari tapeti baru ada. Iya. Oke. Paham ya, Bu? Ya, paham saya, Le. Makasih ya. Belum. Lanjut. Lanjut, Bu. Tadi udah dibaca belum? Baca sekali lagi, Bu, paling sama terjemahannya. Oh ya. Wanija, manjusasu, tapitani, dusani, na, wikiningsu. Ya, wanija itu para pedagang, manjusasu itu di kotak-kotak, tapitani itu yang disimpan, dusani itu kain-kain, nah itu tidak, wikiningsu itu menjual. Jadi terjemahannya adalah para pedagang tidak menjual kain-kain yang disimpan di kotak-kotak. Iya, sadu. Ya udah, gantian orang lain ya, Bu. Ya, makasih ya saya, Le. Terima kasih banyak Ibu Popi. Ya, silakan yang lain. Iya, silakan Saudara Dharmawira. Jadi itu kayak kamu.
Ya, terima kasih Ci Dona. Ya. Madami Sele. Sukihotu. Sebelumnya tadi saya rencananya mau tanya, cuman mungkin waktunya udah mepet ya. Oh, nggak apa-apa, nanya dulu. Tanya yang pelajaran sebelumnya sih, saya yang nomor 19. 19, bukunya halaman berapa ya? Bukunya ya. Tadi tinggal scroll ke atas mungkin. Pelajaran 17 ya? Pelajaran 18. Yang 18. 18 nomor? 19. Yang mulang. 18 nomor 19 ini? Iya. Tadi saya kalau saya kepikirannya mulang ini saya ingatnya objek akusatif. Jadi saya terjemahkannya karena arti kan itu kata kerja orang ketiga objek? tunggal. Mulang objek? Palang bisa ya? Maksudnya bisa. Iya, kan karena dia netral bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bentuknya sama-sama mulang ya. Oke. Ya. Terus kata kerja utamanya kan arti ini kan kata kerja orang ketiga tunggal. Kalau saya tadi sempatnya saya sih sebenarnya nggak sengaja sih karena saya lupa itu mulang itu bisa jadi objek bisa jadi subjek. Jadi saya terjemahkannya saya tambahin dia bukan dia memiliki uang di kotak di pasar milik pedagang. Jadi saya tambahin dia gitu jadi subjeknya. Tambahan kira-kira boleh nggak ya? Enggak. Kalau dia memiliki itu kasusnya itu gimana ya? Kasusnya itu si dianya itu harus sebagai genitif. Ingat nggak presentasi saya kan pernah saya bikin tuh di dalam bahasa Pali itu tidak punya arti kata punya karena dia punya kasusnya genitif. Nah pada saat dia genitif itu digunakan genitif itu baru digunakan bisa dari ati, bawati, hoti itu. Nah itu bisa dijadikan pemilik. Tapi dia harus sebagai kasusnya adalah si genitif. Berarti nggak bisa ya, berarti mulang sebagai subjek saja ya. Iya, mulang sebagai subjek karena di kalimat ini tidak ada subjeknya. Iya. Baik. Ya. Saya juga jadi ingat ya kemarin kayaknya ada satu soal yang saya bilang ditunggu ya, apa ya? Yang marah kepada itu ya? Ya ini ya, iya saya jadi ingat nih. Kujita itu juga memintanya itu diikutinya itu dengan datif. Ya, dengan datif. Jadi itu kalau kita pakai dari. Pakai dari ya, itu dicatat ya, biar ingat. Jadi memang di bahasa Pali ada kata-kata yang memang fokusnya seperti itu. Jadi kut itu dia adalah ke datif. Udah ya? Iya. Kita lanjut ya. Sebenarnya sih yang contoh soal nomor itu tadi mau tanya juga sih. Jadi mungkin yang contoh soal nomor 1 di pelajaran 19. Pelajaran 19 nomor 1. Ya. Contoh soalnya saya lihat yang Budo di Tohoti. Yang contoh soal di penjelasannya saya. Oh penjelasan? Ya. Nomor 1. Oke. Ya ini kan upasakehi kan diartikannya berarti oleh para umat. Kalau misalnya ada sadingnya berarti Buddha memasuki wihara bersama umat gitu ya, Sele? Enggak. Kenapa enggak? Karena di sini adalah partisipal masa lampau itu diterbangkannya sebagai pasif.
juga yang masuk. Oh, maksudnya upasakehi sading ya? Iya. Enggak. Karena di sini ada dito. Ditonya itu kan yang si upasakehi-nya itu melakukannya dito gitu. Bukan pawito. Paham sih saya maksudnya, Wira. Jadi upasakehi di sini itu dia adalah pelaku dari dito. Iya. Berarti ya nggak boleh ya digunakan sebagai bersama ya. Tidak. Ya. Pertama dia baik. tidak ada sadin saha. Ya. Terus kedua adalah fungsinya dia itu adalah di sini, di ditonya ini. Baik. Berarti ya kalau untuk ada hotinya, ada itunya, berarti yang di depannya itu yang instrumentalnya berarti sebagai pelakunya ya. Iya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Tadi sampai nomor berapa ya? Saya lupa. 12 ya? Manajemen. 12 ya? 13 ya berarti ya. Ya. Nah, baik, saya baca. Ini waktunya udah habis loh, tinggal 1 menit ya. Ya. Minggu depan ya? Iya, nggak apa-apa saya lihat. Saya catat latihan 19, nomor 13 ya. Nanti Wira yang ini ya. Iya, saya. Ya. Langsung raise hand ya minggu depan. Baik, ya. Ada iya. itu saudari fans juga. Udah raise hand. Oh ya, ada mau nanya ya? Mau nanya kan? Coba. Iya, mungkin ada yang mau nanya ya. Baik, Terima kasih, Wira. Oke, makasih. Mungkin ada mau nanya Ibu Fans Cah. Waduh, misalnya enggak, tadi saya cuma mau ikut jawab pertanyaan doang. Oke. Berarti minggu depan juga. Ya? Minggu depan resen lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, saya kembali. Kalau Ibu Ermawati, ada yang mau ditanyakan atau gimana? Ibu Ermawati? Mau nanya saya, Lai. Iya, boleh, Bu. Ini yang kasus nomor latihan 19 nomor 1 itu saya terjemahin menjadi semoga para gadis tidak membawa emas milik seorang ibu yang telah disimpan di dalam sebuah kotak, boleh nggak? Semoga para gadis yang tidak membawa emas milik seorang ibu yang Kenapa telah semoga, Bu? Kenapa semoga? Itu ada optatif kan? Nggak harus gitu ya? Optatifnya yang mana? Yang itu negasi. Negasi. Terus? Nggak bisa ya? Nggak bisa dijadikan semoga kayak gitu ya harapan ya? Enggak. Kalau semoga terminasinya gimana, Bu? Coba. Gimana? Ayo terminasinya semoga imperatif. Untuk ta ni ma. Ya. Iya? Ya. Di sini ada nggak yang akhirannya tu? Untuk ta ni ma? Nggak ada. Jadi nggak boleh, Bu. Oh iya. Oke, saya Lai. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Iya, oke. Udah ya? Saya kembalikan ke Cidona. Okay. Terima kasih banyak, Cidona. Oke. Sadu. Ano Modena saya Lai atas penjelasan dan bimbingannya di kelas pari primer malam ini. Selanjutnya, kalian minta mari kita semua bersama-sama menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak 3 kali. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Buddha Sasanang Cirang Tithatu.